Jadi tolong kepada Anies Baswedan, kader-kader partai yang lain, hati-hati memberikan komentar. Jangan menuduh ke sana kemari seolah-olah ada politisasi. Wong kenyataannya, faktanya jelas kok. Ada korupsi dan ada indikasi aliran dana, bahkan bukan hanya ke menterinya, tapi juga ke adiknya, Gregorius Alex Plate. Jadi kurang terang benderang apa gitu. Sekarang saya sedang menunggu investigasi dari Jaksa Agung. Apakah ada aliran dana ke Partai Nasdem yang merupakan hasil korupsi dari Johnny G. Plate? Kita tunggu saja. Saya tidak mau mengembangkan syakwa sangka, tapi saya mengikuti proses hukum dan kenyataan yang ada. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu kembali dalam Opini Rudy edisi hari Minggu. Sahabat Indonesia, masih terkait dengan penetapan tersangka Johnny G. Plate oleh Kejaksaan Agung karena diduga melakukan korupsi jumbo sekitar 8 triliun lebih untuk proyek pengadaan infrastruktur BTS 4G, proyek Bakti Kominfo tahun 2020-2022. Seperti yang kemarin saya katakan dalam opini saya, Partai Nasdem meradang beberapa kadernya mulai memprotes, menuduh ini politisasi dan sebagainya dan sebagainya. Akhirnya terpatahkan oleh data dan fakta bahwa ini kasus korupsi Johnny G. Plate ini terjadi jauh-jauh hari sebelum ada hiruk pikuk pencapresan siapapun, termasuk pencapresan Anies Baswedan. Jadi kader Nasdem juga harus hati-hati, jangan mempermalukan diri sendiri. Dulu pada saat Jaksa Agung dari kader Nasdem menikmati kemewahan, sekarang tidak bisa lagi. Jaksa Agung sudah tegak lurus. Banyak hal terjadi yang menjadi buntut peristiwa penetapan Johnny G. Plate. Beberapa bakal calon legislatif di Bali berjamaah ramai-ramai mengundurkan diri dari Partai Nasdem. Ini masuk akal. Mereka punya nalar dan punya perhitungan bahwa mereka tidak akan mungkin menang kalau mencalonkan diri jadi anggota parlemen melalui partai yang sedang babak belur seperti Nasdem sekarang. Nah, ada lagi yang menarik. Ini statement atau pernyataan dari calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem, Anies Baswedan. Saya ingin mengajak Anda mengikuti statement dari Anies Baswedan berikut ini. Saya menyaksikan ada suasana keprihatinan yang kita semua rasakan. Saya pun merasakan keprihatinan yang luar biasa. Tapi di sisi lain, saya menyaksikan seorang yang konsisten, seorang yang persisten, seorang yang kukuh dalam memegang prinsip, dalam memegang komitmen, betapapun besar cobaan, ujian, tantangan yang harus dihadapi atas sikap, atas pilihan yang dilakukan. Malam hari ini saya menyaksikan dari dekat dan saya bangga. Saya bangga memiliki abang seperti Bang Surya Paloh ini. Dan di dalam perjalanan kami lewati beberapa waktu ini, seorang nasionalis sejati mengambil sikap untuk menyatakan kepada semua bahwa di negeri ini ada kesetaraan kesempatan, bahwa di negeri ini semua mendapatkan perlakuan yang setara. Seorang yang menyatakan dengan lantang bahwa menghormati kebinekaan adalah dengan menjaga persatuan.
Karena itu ujian, tantangan yang dilewati itu dilewati dengan rasa yakin bahwa ini membawa pesan-pesan dan nilai kebenaran. Sahabat Indonesia, kita sudah mendengarkan statement dari Anies Baswedan. Saya sudah memutar video ini mungkin lebih 10 kali. Pertanyaan saya, orang ini ngomong apa ya? Muter-muter tidak jelas, tidak ada ujung pangkalnya. Hanya bermain-main kata dan gak jelas arahnya kemana. Jadi inilah Anies Baswedan. Gak tahu maunya apa, mengekspresikan dalam kalimat-kalimat yang tidak jelas dan tidak dipahami oleh publik. Publik bingung, Anies ini ngomong apa gitu. Muter-muter gak jelas begitu. Mau mendukung Surya Paloh, mau muji-muji Surya Paloh, atau bagaimana? Jadi jujur saya tidak tahu ini orang ini omong apa sih. Coba bayangkan kalau orang seperti ini menjadi presiden, kan hanya bisa bermain kata menata kata, itu pun kalau bagus. Saya ingat dulu ada orang yang pinter bermain kata-kata, ada Akbar Tanjung salah satunya, yang kedua ada Anas Urbaningrum, tapi penataan katanya runut, bisa dimengerti publik. Lah Anies Baswedan ini muter-muter kayak kentutnya hansip nggak jelas begitu, muter-muter nggak jelas. Jadi sahabat Indonesia, inilah cerminan sosok calon presiden yang diusung oleh Partai Nasdem yang sekarang babak belur. Saya tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan kalimat-kalimat yang dirangkai oleh Anies Baswedan tadi. Mau menuduh siapa? Menuduh pemerintah politisasi? Dia sendiri punya banyak masalah, banyak PR. Korupsi bansos waktu dia jadi gubernur DKI Jakarta. Indikasi korupsi Formula E belum tuntas juga. Pemerintah masih tidak ikut campur karena itu ranah KPK. Jadi kalau ada kader Nasdem termasuk capres Anies Baswedan untuk menuduh pemerintah ini melakukan politisasi, ini berbahaya, bisa jadi bumerang. Karena publik sekarang sedang menunggu investigasi apakah ada aliran dana ke Partai Nasdem. Banyak cerita dari si A ngomong begini, si B ngomong begini, saya tidak ikut berspekulasi. Yang jelas secara akal sehat tidak mungkin uang 8 triliun itu tidak mengalir ke partai. Tinggal sekarang membuktikan ada nggak bukti aliran dana itu. Nah ini tugas berat dari Kejaksaan Agung yang disupport oleh PPATK. Kita berprasangka positif saja. Kalau itu benar, sampaikan kebenaran itu. Kalau itu salah, ya kita klarifikasi. Jadi kalau itu terjadi, ada aliran dana, Partai Nasdem remuk redam. Dan saya bukan hanya bicara tentang Undang-Undang Nomor 13 tahun 2016, tapi juga merupakan komitmen dari Pak Surya Paloh, di mana 2 sekjennya sudah terlibat tindak pidana korupsi, harusnya malu dan berani membubarkan diri sebelum dibubarkan oleh rakyat. Bagaimana cara rakyat membubarkan partai? Dengan tidak memilih partai yang bersangkutan. Kalau partai tidak memenuhi ambang batas di parlemen 4%, wassalam. Jadi tolong kepada Anies Baswedan, kader-kader partai yang lain, hati-hati memberikan komentar. Jangan menuduh ke sana kemari seolah-olah ada politisasi. Wong kenyataannya, faktanya jelas kok. Ada korupsi dan ada indikasi aliran dana, bahkan bukan hanya ke menterinya, tapi juga ke adiknya, Gregorius Alex Plate. Jadi kurang terang benderang apa gitu. Sekarang saya sedang menunggu investigasi dari Jaksa Agung. Apakah ada aliran dana ke Partai Nasdem yang merupakan hasil korupsi dari Johnny G. Plate? Kita tunggu saja. Saya tidak mau mengembangkan syak wasangka, tapi saya mengikuti proses hukum dan kenyataan yang ada. Saya yakin
Kejaksaan Agung tidak main-main dalam hal ini. Ini murni penegakan hukum, bukan politisasi. Ini yang ingin saya sampaikan. Jadi sekali lagi pesan saya kepada Partai Nasdem, jangan terlalu banyak memberikan komentar, mempermalukan diri sendiri. Wong kenyataannya jelas korupsi kok. 2 sekjennya terlibat korupsi kok. Jadi udahlah, legowo saja, rendah hati saja. Kalau perlu minta maaf kepada rakyat karena ada kader partai, sekjen partai terlibat pidana korupsi. Itu jauh lebih baik daripada membela diri tidak karu-karuan. Minta maaflah kepada rakyat karena yang dikorupsi itu adalah uang rakyat, bukan uang pemerintah, bukan uang negara, tapi uang rakyat. Jadi seharusnya elit-elit Partai Nasdem, termasuk Ketua Umum Partai Nasdem, tidak membela diri mati-matian. Yang terjadi seharusnya minta maaf kepada rakyat karena ada kader telah menjadi maling uang rakyat. Itu seharusnya yang dilakukan oleh Partai Nasdem. Baik sahabat Indonesia, terima kasih. Ini opini saya di hari Minggu. Salam hormat saya untuk Anda sekeluarga. Saya berharap, saya berdoa, mudah-mudahan seluruh keluarga Anda selalu sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Kita bertemu kembali dalam opini Rudi selanjutnya. Salam satu Indonesia, salam Pancasila. Saya Rudi S. Kampri.